يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya dan berbagai limpahan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, termasuk keberadaan kita di masjid yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam sebuah kegiatan yang baik, mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran serta hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada semuanya dan selalu menambahkan untuk kita semua keimanan dan ketakwaan, membimbing kita di atas jalan yang lurus serta mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, kepada pemerintah tingkat 2 Kabupaten Wajo serta pihak Ta'mir Masjid Agung Ummul Qura serta seluruh hadirin dan hadirat yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini hanya sekali saja, dan kehidupan itu tidak berulang. Maka ini namanya kesempatan di dalam kehidupan. Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan yang namanya nikmat dan kesempatan itu ada pertanggungjawabannya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Dia harus bertanggungjawabkan 4 hal. Apa 4 pertanyaan ini? Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya di mana dihabiskan.
Yang kedua, an syababihi fima ablah, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Dan pertanyaan yang ketiga tentang harta. Ada dua sudut pertanyaan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengannya. Maka ini namanya kesempatan di dalam kehidupan, harusnya kita gunakan dengan baik. Apalagi di dalam agama ini, syariat Islam yang agung ini, yang penuh dengan kemudahan, banyak keberkahannya untuk manusia dan kebaikannya. Kadang dimudahkan untuk kita semua amalan-amalan yang besar di segala aktivitas dan keadaan kita. Termasuk di dalam kegiatan dunia kita, hal-hal yang terkait dengan urusan perniagaan, perdagangan, transaksi bisnis, dan yang semisal dengannya. Maka di sini datang sudut pentingnya pembahasan yang kita akan kaji pada pertemuan di siang hari ini. Bagaimana kita mengenal sifat-sifat seorang pebisnis muslim, seorang pedagang muslim. Iya. Supaya dia berdagang itu bukan sekedar mendapat dari kebaikan dunia, tapi dia berdagang juga mendapatkan pahala dan kebaikan akhirat. Karena umur ini seperti yang saya katakan tadi, kalau berlalu begitu saja tanpa kita hiasi dengan etika dan adab-adab syariat, maka dikhawatirkan amalan-amalan itu berlalu tidak bernilai pahala, tidak bernilai kebaikan. Apalagi kalau kegiatan itu disertai dengan akhlak yang buruk, sifat-sifat yang tercela, maka sangat mengkhawatirkan pada amalan yang dilakukan oleh seorang muslim itu. Iya. Perniagaan, perdagangan itu adalah bagian dari keutamaan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari Jumat, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian di atas muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah. Boleh seorang itu mencari dari keutamaan Allah, maksudnya dia mencari dari rezeki, berniaga, tidak ada masalah. Tapi ini dia lakukan setelah sholat, setelah sholat Jumat. Iya. Bukan pada saat sholat Jumat dia masih berniaga. Karena itu dulunya, awal kali Islam ini datang, yang para sahabat Rasulullah SAW pernah, Nabi sedang khutbah, datang para pedagang dari Syam. Para pedagang dari Syam, maka mereka berdiri meninggalkan Nabi SAW. Maka turunlah ayat menegur mereka tentang hal tersebut. Dan para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang berakhlak tinggi dan mulia, setelah ayat itu turun, mereka tahu dan mereka dapat ilmunya, maka mereka adalah orang yang paling mengamalkannya. Disebutkan di Al-Quran, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apabila mereka melihat perniagaan
atau melihat senda gurau, mereka langsung berdiri ke sana dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad berdiri. Mereka langsung menuju ke sana, meninggalkan engkau berdiri. Maka katakanlah kepada mereka, iya, bahwa apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari perniagaan, daripada senda gurau. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Karena itulah secara umum bahwa perniagaan itu adalah hal yang dihalalkan, bagian dari kehidupan. Selepas ibadah diingatkan bolehnya. Di musim haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada masalah bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Ini di musim haji juga. Di musim haji itu kalau misalnya ada yang pergi haji, sambil dia berangkat haji dia bawa sebagian barang dagangannya. Iya. Karena di masa dahulu itu orang-orang berbekal, itu kadang dia bawa barang dagangan dari negerinya, datang dari tempat jauh, mendatangi kota Mekah. Mekah ini tempat manusia berkumpul dari segala penjuru dunia. Jadi kalau dia bawa barang dagangannya, ini tempat yang paling bagus melariskan barang. Maka diizinkan, tidak ada masalah setelah manasik-manasik itu tadi, atau di sela-sela manasik itu, kalian mencari keutamaan Rabb kalian. Iya. Jadi pada umumnya perniagaan itu adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat kita. Hal yang dibolehkan di dalam syariat kita. Hanya saja perniagaan ini walaupun hukum dasarnya boleh, tapi kalau yang menghiasinya, yang melandasinya tidak baik, maka terhitung menjadi tidak baik untuk seseorang. Ya kalau yang melandasi dia berdagang, berniaga, ingin mencekik manusia, berbuat kezaliman di tengah orang, atau ingin menipu orang, ini kejelekan terhitung untuknya. Tapi kalau dia berniaga, dia niatkan di dalamnya hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, maka ini akan membawa kebaikan pula untuk dirinya, dan akan bernilai pahala, bahkan bernilai ibadah. Maka saya akan sebutkan nanti hadits-hadits dari keutamaan seorang pebisnis muslim yang mengerti adab dan etika. Bagaimana keutamaannya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kembali saya ingatkan tentang pentingnya kita itu mempelajari bagian dari agama kita. Ini agama datang untuk menghidupkan kita dengan kehidupan yang sebenarnya. Agama ini kita dimuliakan dengannya adalah untuk memuliakan kita juga, untuk menjayakan kita. Jadi kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mendalaminya, khususnya di bidang yang kita tekuni, maka dikhawatirkan kita ini termasuk orang yang menelantarkan nikmat. Termasuk orang yang apa? Menelantarkan nikmat. Ya, bagaimana tidak, dia dalam sebuah amalan dia lakukan setiap hari. Sebenarnya banyak pintu ketaatan di situ, nikmat-nikmat Allah luas, tapi dia tidak pernah pelajari, tidak pernah dia hitung. Akhirnya dia justru jatuh di dalam kekeliruan. Karena itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "La yaqrabanna suqana man lam ya'rif riba." Kata beliau, jangan ada yang mendekati pasar kami orang yang tidak mengenal hukum-hukum riba. Ini dia pebisnis,
pedagang, tapi dia tidak pernah belajar hukum-hukum tentang riba. Ini kata Umar, jangan dekat-dekat ke pasar kami, tidak boleh berdagang. Ini peraturan Umar. Iya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Sebab kalau dia tidak belajar hukum riba, khawatir nanti dia masuk di dalam bisnis, dia buat praktek riba kepada orang, niatnya baik, tapi dia tidak tahu bahwa perbuatannya adalah perbuatan riba, dilarang di dalam agama. Iya. Karena itu banyak di masa ini niat pedagang itu ingin melariskan dagangannya, ingin menjaring orang dalam jaringan bisnisnya, tapi dia jatuh di dalam praktek-praktek riba. Kenapa? Dia tidak pernah belajar tentang hukum-hukum riba. Iya. Ya kalau dia tidak belajar hukum riba, padahal itu kewajibannya, ini wajib ya, kalau dia mau bisnis, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar riba supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Nah, ini namanya fardu ain yang ada pada diri seseorang di kondisi tertentu. Iya. Kalau dia tidak berbisnis, bukan pebisnis misalnya, bukan pedagang, tidak diwajibkan dia mempelajari ya. Itu hanya fardu kifayah saya. Tapi kalau dia masuk di dalam hal tersebut, berubah menjadi fardu ain. Berubah menjadi fardu ain untuk mempelajari ya. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa garis besar dari akhlak seorang pebisnis muslim. Saya hanya membacakan hadits-hadits Rasulullah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan sifat-sifat seorang pebisnis muslim. Iya. Dari sifat-sifat itu akan tampak nanti apa kewajibannya. Nanti setelahnya saya akan ingatkan juga, mungkin di sela-sela pembahasan, saya akan ingatkan sifat-sifat yang tidak boleh ada pada seorang pebisnis. Akhlak tercela yang harus dia hindari. Hadits yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini, iya. Hadits pertama yang ingin saya ingatkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan selainnya. Beliau berkata, "Inna tajira as-saduqa al-amin al-muslim yawm al-qiyamah ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Ini luar biasa ya. Ini namanya haditsnya para pedagang, haditsnya para pebisnis. Harusnya dia hafal. Kalau kita di bidang ilmu itu, setiap bidang ilmu ada haditsnya masing-masing. Ada haditsnya para ulama ahli hadits. Nabdarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha kama sami' farubba ballagil aw min sami'. Ada haditsnya ahli fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada haditsnya ahli usul fikih, ada haditsnya ahli nahwu. Ada hadits yang memang mereka prioritaskan untuk dia hafal, dia pegang. Nah, sama pedagang ada dia prioritaskan. Ini hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pedagang yang jujur lagi terpercaya, yang dia adalah seorang muslim, 4 sifat. Pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Iya. Jadi ini luar biasa ya, subhanallah. Dia bisnis, dapat dunia, tapi dia juga pada hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi, Siddiq dan para syuhada. Ya. Tapi diingat ada 4 sifatnya. Tadi saya bacakan 4 sifat. At-tajir, seorang pedagang. Ya, pedagang itu dia harus mengerti keahliannya.
Orang yang ingin berdagang, dia masuk dengan keahlian. Iya. Ya, kalau dia masuk di bisnis apa saja, dia baca. Bidang bisnis yang dia tekuni, dia pelajari dulu bidang bisnis itu. Jangan dia masuk di situ dia tidak mengerti. Semua urusan dunia seperti itu. Semua urusan dunia seperti itu. Bahkan Nabi SAW saya, pada hal-hal yang beliau bukan keahlian beliau serahkan kepada orang yang merupakan ahlinya. Yang pernah Nabi SAW, beliau melewati sekelompok sahabat lagi dia kawinkan pohon kurmanya. Nah, itu pohon kurma kalau mau berbuah ada namanya dikawinkan di pohon itu, ditalqih kalau bahasa Arabnya. Maka Nabi berpesan kepada sahabat ini, kenapa kalian tidak melakukan begini dan begini? Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami lakukan. Maka mereka lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ternyata tidak berhasil, tidak berbuah. Maka Nabi datang kepada para sahabat ini datang kepada Nabi melaporkan, ya Rasulullah, kemarin kami lakukan pesan engkau dan tidak berhasil. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengerti tentang perkara dunia kalian. Nah, pada hal-hal yang seperti ini, kalau memang ada keahlian bidangnya masing-masing, itu dipelajari. Jelas ya? Seorang itu jangan masuk di dalam sebuah bidang bisnis yang dia tidak tekuni. Jadi kalau dia ingin bisnis di mana saja, di apa saja, dia pelajari dulu bisnis itu. Dia lihat dulu bagaimana caranya. Iya. Nah, ini baru namanya terpenuhi satu sifat at-tajir, seorang pedagang, seorang pebisnis. Sifat yang kedua, as-saduq, seorang pebisnis yang jujur. Dia punya as-sidq. Ini kalau di Indonesia kan kata as-sidq ini bahasa Indonesia agak kurang ya saya untuk membahasakannya. Cuma orang Indonesia berkata apa? Jujur. Tapi kata as-sidq itu kalau bahasa Arab, kalau sidq di lisan itu namanya jujur. Kalau sidq itu di hati itu namanya ketulusan. Kalau sidq itu pada anggota tubuh itu namanya kesungguhan. Dan as-saduq masuk kepada mana itu semua. Jadi kalau dia berbisnis, dia jujur dalam lisannya. Ketika dia berbicara sesuatu, benar yang dia ucapkan. Harganya begini. Misalnya barangnya dia jual 20.000. Iya. Terus dia katakan modal saya 15.000. Nah, dia jujur 15.000. Memang betul begitu kenyataan modal dia. Nah, ini jujur namanya lisannya. Karena ada sebagian pedagang kalau dikatakan berapa harganya 20.000, ditawar 15.000, dia katakan oh modal saya cuma 15.000 Pak. Padahal dia mengambilnya cuma 5.000. Nah, ini sudah hilang mana apa? Mana kejujuran. Nah, ini kalimat kadang berjalan di lisan sebagian pedagang, dianggapnya tidak ada masalah, padahal itu sangat bermasalah. Itu sangat bermasalah. Iya. Karena tidak boleh dusta di dalam perkara apapun. Tidak boleh ada kedustaan dalam perkara apapun. Baik. Jadi dia ada kejujuran di lisannya, ada sidik pada ketulusan. Ya kalau misalnya ada yang cari barang tertentu, dia carikan barang itu benar-benar seperti yang diinginkan untuk saudaranya. Ya. Diinginkan untuk saudaranya. Kadang sebagian pebisnis asal-asalan saja, yang penting barangnya laku. Cari barang, wah ini harganya sekian. Ya. Dia tidak mau pusing ini barang bagus tidak bagus, yang penting laku. Ya. Padahal dia, kalau kita ganti posisi saja, ya, si pembeli tadi jadi si penjual, si penjual ini jadi pembeli. Kira-kira apa yang dia inginkan? Dari si penjual, dia ingin dicarikan barang yang paling bagus, paling cocok untuk dirinya, kan begitu?
Maka sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu, dia lakukan juga untuk manusia seperti itu. Dia lakukan untuk manusia juga seperti itu. Ini namanya as-sidq, ketulusan. Iya. Ada kesungguhan dia di dalam hal tersebut. Dan ini berlaku untuk siapa saja di dalam jaringan bisnis. Apakah bisnisnya berdiri sendiri, ataukah bisnisnya dia bersyirikat dengan orang lain, ataukah bisnisnya dia sebagai wakil dari pemilik, atau sebagai agen, atau sebagai apa saja di dalam jaringan bisnis itu. Dia punya dari as-sidq, kejujuran. Kejujuran inilah yang membawa kebaikan. Yang membawa kebaikan. Ini yang membuat perdagangan itu diberkahi. Ini kaidahnya kalau ingin dapat keberkahan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kata beliau, dua orang yang saling bertransaksi itu bil khiyar, ada hak memilih. Boleh dia lanjutkan, boleh dia batalkan, sepanjang keduanya belum berpisah. Jadi ini saya penjual, datang si A sebagai pembeli, tawar menawar. Nah, sepanjang dia masih di toko saya, belum berpisah, maka di situ ada hak pilihan antara saya dan dia. Dia boleh melanjutkan beli, boleh membatalkan. Saya juga boleh menjual, boleh saya batalkan. Itu hak saya dan hak dia sama. Bil khiyar. Malam yatafarraqa, sepanjang belum berpisah. Nah, kalau sudah berpisah, lain lagi ceritanya. Si A sudah beli barang saya, terus dia berpisah, keluar, pulang ke rumahnya. Maka ini barang asalnya sudah milik si A, bukan milik saya lagi. Kalau dia ingin balikkan ke saya, itu tidak mesti saya menerimanya. Tidak mesti saya menerimanya. Kalau tidak ada alasan ya, ternyata barangnya sampai di rumah, wah, saya tukar pikiran ini. Ya. Tiba-tiba dia sudah beli barang, tiba-tiba sampai ke rumah ada keperluannya lebih mendesak. Wah, kembali saya kembalikan lagi barang ini. Tidak bisa lagi karena sudah apa? Sudah berpisah. Kecuali kalau barangnya ada cacat, itu lain lagi namanya. Dia kembalikan karena cacatnya, ini si penjual harus mengambilnya. Karena itu salah ya kalau ditulis di toko-toko barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Itu salah menulis seperti itu. Barang yang dibeli ada yang boleh dikembalikan, ada yang tidak boleh dikembalikan. Jadi kalau ditulis secara umum barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, ini keliru namanya. Kalau barang kita ternyata ada aibnya, ada salahnya, ada cacatnya, ini bukan lagi dikatakan boleh dikembalikan, wajib kita terima kalau dikembalikan. Iya. Ini harus ada fikih di dalam transaksi. Nah, maka dikatakan di dalam hadits ini, apabila dua orang pebisnis saling bertransaksi, keduanya punya hak pilihan melanjutkan atau membatalkan, sepanjang belum berpisah. Kemudian Nabi berkata, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya itu berlaku jujur dan transparan, saling jujur dan saling apa? Transparan, maka Allah akan berkahi mereka berdua di dalam transaksinya. Ini sebab keberkahan. Yang penting itu tadi, jujur dan apa? Transparan. Iya. Jadi kalau dia ditanya ini barang bagaimana isinya, misalnya barangnya terbungkus, dia ingin lihat, oh tidak ada masalah, buka, lihat semuanya. Ya. Siapa tahu kalau baju misalnya di jahitannya ada yang masalah, atau ada yang kurang jahitannya, bisa diperiksa semuanya. Nah, itu transparan namanya. Jangan dalam bungkusan, oh itu tidak boleh dibuka. Kalau bapak buka wajib dibeli.
Ya tidak boleh seperti itu pedagang. Itu tidak transparan namanya. Jelas ya? Ya kalau ada yang buka barangnya dan seterusnya itu nggak ada masalah. Biarkan saja. Itu konsekuensi dari jual beli. Ya. Kalau tidak mau barangnya dibuka diperiksa, ya tidak usah dagang. Itu bukan sifat pedagang. Pedagang biasanya seperti itu, periksa barang dengan detail. Iya. Dan itu hak orang yang beli barang daripada kita. Dia saling jujur. Si pembeli juga jangan menawar sembarangan. Berapa harga barang Bapak? 200.000. Yang benar saja. Ini di toko sana cuma 150.000. Padahal dia tidak pernah ke toko sana. Dia cuma menembak-nembak si pedagang saya. Ya. Ini kan salah satu trik menawar di sebagian pembeli. Ya. Katanya kalau mau tahu harga aslinya si pedagang ini tawar seperduanya atau tawar di bawahnya. Nanti dia keluar harga aslinya berapa. Ini kan kadang berlaku zalim dia kepada saudaranya. Dia berlaku zalim. Nah ini tidak dibenarkan. Jadi kalau keduanya saling jujur dan transparan, maka Allah akan berkahi transaksi jual belinya. Tapi sebaliknya, fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka. Ini biasanya kalau jual beli dibangun di atas asas ini, barangnya dia dapat, harganya murah. Tapi lihat saja barang itu tidak akan lama bersama dia. Sedikit dari keberkahannya. Ini banyak orang yang tidak memahami makna berkah di dalam kehidupan. Berkah ini adalah thubutul khairil ilahi fi syai'. Keberkahan itu adalah tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Sesuatu yang sedikit itu terasa sangat banyak. Itu namanya barang berberkah. Sesuatu itu sederhana tapi dia awet tahan lama. Itu berberkah. Sesuatu sedikit tapi mencukupi, bisa terasa banyak. Itu berkah namanya. Itu berkah. Karena itu ada sebagian dari kaum muslimin, barang dagangannya sederhana, mungkin dia cuma gerobak saja. Allah jadikan padanya keberkahan. Cukup untuk dia, cukup untuk keluarganya, cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi. Allah jadikan keberkahan. Orang menganggapnya sedikit. Tapi ada sebagian manusia, kadang dia punya bisnis luar biasa besarnya. Iya. Tapi kalau mencari biaya sesuatu terasa sulit sekali. Untuk keperluan sesuatu seakan-akan itu kurang. Ya. Ini menunjukkan sedikitnya keberkahan. Sedikitnya keberkahan. Karena seorang pebisnis, dia perhatikan dari kejujuran ini. Kejujuran ini membawa keberkahan. Membawa keberkahan. Jadi ini sudah sifat yang kedua. Dari sifat seorang bisnis. Dia punya as-sidq. Ada hadits lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujjara yaumal qiyamati fujjar." Sesungguhnya para pedagang itu pada hari kiamat adalah orang-orang yang fajir. Orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Langsung komplain sebagian sahabat. Berkata, ya Rasulullah, awalaysa Allahu qad ahalla al-bai'? Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq. Kata beliau, sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir, bergelimang dosa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Dia selalu berbuat baik dan berlaku jujur. Nah, di sini disebut jujur lagi.
Ini dua sifat yang lainnya saya akan terangkan nanti. Ya, cuma di sini disebut jujur lagi. Kejujuran, as-sidq. Maka seorang pebisnis as-saduq yang jujur, ini sifat kedua. Sifat yang ketiga al-amin. Amin itu artinya apa? Orang yang terpercaya, orang yang amanah. Dia amanah. Nah, ini amanah ini itu kelihatan. Kalau dia ditanya sesuatu, dia sampaikan sebagaimana mestinya. Kalau dia dititipi sesuatu, dia tunaikan sesuatu itu. Kalau dia bersyarikat, berbisnis, dia laksanakan sebagaimana perjanjian. Itu amanah namanya. Iya, amanah. Apalagi dalam syarikat ya, kalau orang bisnis bersama itu, ini amanah ini sangat penting sekali. Amanah. Jadi dia adalah seorang yang amin. Seorang yang amin. Dia kumpulkan sifat ini. Iya. Dia punya amanah. Dia punya amanah. Ya kalau dia dititipi barang, dia jaga barang ini, amanah. Di sisinya, tidak dia telantarkan. Ya. Kadang ada sebagian pebisnis, subhanallah, dikasih barang. Pemilik barang ini sudah memberikan keringanan yang sangat besar untuk dirinya. Ini barang saya berikan amanah untuk dijualkan di harga sekian. Terserah Bapak mau jual harga berapa. Kalau tidak laku kembalikan ke saya. Ini kan amanah namanya. Oh ini gampang, tidak laku jual ini. Barangnya dia biarkan saja, ada yang rusak dan seterusnya. Begitu rusak, dia kembalikan dalam keadaan rusak. Ini tidak amanah namanya. Menjaga harta saudaranya. Menjaga harta saudaranya. Kadang seperti itu, dia punya banyak stoknya dia simpan di mana begitu. Begitu turun hujan, kena hujan. Ya. Akhirnya rusak barang orang. Oh gampang, balikan saja. Ini kan bukan barang saya. Kalau tidak laku boleh dikembalikan. Ini tidak amanah namanya. Dia dalam mengelola sebuah usaha. Ada pemodal misalnya, atau modal bersama. Ya, ada pengelola. Lalu ada yang berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini namanya tidak amanah. Berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan. Sebab kalau dia berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan, itu artinya dia bertindak di dalam bisnis hal yang tidak diamanahkan untuknya. Dan ini banyak bentuknya ya di dalam berbisnis. Karena itu amanah ini dari akhlak yang sangat mulia. Hendaknya diperhatikan. Baik, sifat yang keberapa sekarang? Yang keempat, al-muslim. Dan dia adalah pebisnis muslim. Ini khusus untuk keutamaan seorang muslim. Ya. Ada orang kafir, non muslim, jago dia dagang, jujur, amanah. Tapi sepanjang dia bukan muslim, ini keutamaan tidak akan dia dapatkan. Tidak akan dia dapatkan. Malah harta yang dia dapatkan itu kelak di kemudian hari hanya menambah kerugian untuk dirinya. Kerugian untuk dirinya. Karena harta itu ada perhitungannya, ada hisapnya. Jangan dikira ya bahwa harta itu tidak ada hisapnya. Kita akan ditanya tentang harta itu dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi dan selainnya diterangkan bahwa orang-orang miskin masuk ke dalam surga 600 tahun sebelum orang kaya masuk ke dalam surga. Jadi orang miskin 600 tahun sudah masuk surga, orang kaya baru masuk. Ya. Kenapa? Saya kira semuanya paham sebabnya apa. Orang miskin tidak ada hitung-hitungan di harta. Ya. Tapi orang kaya banyak hisapnya. Jelas ya? Tapi ini terkait dengan orang yang masalah pada hartanya. Tapi kalau dia banyak harta, dia tunaikan hak-haknya, mungkin saja dia lebih dahulu masuk daripada yang lainnya ke dalam surga. Iya. Sama di hari kiamat. Di hari kiamat itu penantian satu hari seperti 50.000 tahun. Seperti 50.000 tahun.
1 hari. Tapi untuk seorang mukmin penantian di hari kiamat itu hanya seperti tidur siang antara duhur dan asar saja. Tidak begitu lama. Apa yang membedakan? Ya beda. Dari sisi amalan yang dia lakukan, keimanannya, keislamannya. Ini yang membedakan. Karena itu seorang pebisnis yang paling pertama, kalau dia ingin masuk berbisnis, dia itu beriman kepada Allah dengan benar-benar, menjadi seorang muslim yang taat. Jangan dia pedagang kerjanya datang ke dukun. Sedikit-sedikit ada masalah, tanya ini bulan untung atau tidak? Iya. Kalau tidak untung, bulan ini dianggap bulan sial. Nah, ini sebagian pedagang ada sebagian bulan dianggap tidak untung ya. Modalnya biasanya tidak terlalu banyak dia keluarkan di bulan itu. Nah, ini bukan sifat seorang muslim namanya. Nanti ada barangnya yang hilang. Ya. Atau ada bisnisnya misalnya yang turun. Wah ini kayaknya ada yang guna-gunai saya ini. Kenapa bisnis saya bisa begini? Saya datang dulu ke orang pintar. Nah, ini bukan sifat seorang muslim. Makanya perbaiki dulu keislaman. Islam itu keimanan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia tawakal kepada Allah, itulah sebabnya, itu salah satu sebab rezekinya dilancarkan. Salah satu sebab rezeki dilancarkan. Dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqut tayr, tabdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ini keimanan ini, keislaman yang benar. Dia tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Apa tawakal yang benar itu? Tawakal itu bukan artinya dia cuma duduk di masjid berdoa saja. Bukan begitu tawakal. Tawakal itu 3 hal. Nah, tawakal 3 hal. Yang pertama, kejujuran bersandar kepada Allah. Yang kedua dari tawakal, dia mengambil sebab-sebab. Mengambil sebab-sebab. Dia ingin berbisnis, dia pergi dagang. Dia ingin beruntung, dia ambil sebab untuk beruntung. Dia ingin selamat, dia ambil sebab keselamatan. Nah, itu harus mengambil sebab. Dia ingin sembuh, dia pergi berobat. Ya kalau ada yang bertawakal, saya bertawakal lalu duduk di masjid saya, itu bukan tawakal namanya. Iya. Ada yang berkata saya bertawakal lalu dia tidak berobat misalnya, maka itu tidak disebut tawakal. Kemudian yang ketiga, setelah berhasil, dia tidak melihat kepada sebab. Dia memandang bahwa ini semata karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Ini 3 hal. Kalau terpenuhi, itulah tawakal dengan sebenar-benar tawakal. Ya kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Tahu bagaimana burung diberi rezeki? Lihat saja burung itu. Di waktu pagi dia pergi dalam keadaan tomboloknya itu, kantong makannya ini apa? Kering, tidak ada isinya. Di sore hari dia balik sudah penuh. Nah, itu burung. Burung ini tidak ada gudang makanannya. Dia tidak memiliki perbendaharaan harta, apalagi rekening di bank. Tidak ada burung buka rekening di bank. Iya. Tapi dia rezekinya dijamin oleh Allah. Tiap hari selalu ada. Seorang muslim kalau dia berbisnis, dia harus memiliki sifat keislaman. Iya. Namanya di bisnis itu banyak hal. Kadang ada ujian, ada cobaan, ada naik, ada turunnya. Kadang hari ini lancar, besok susah. Ini kan perlu keimanan, perlu keislaman untuk mendukung dia dalam berbisnis. Iya. Dan dibahasakan muslim karena muslim itu menegakkan ketaatan. Muslim itu rukun Islam ada berapa? Ada 5. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi siapa yang mampu. Ya. Ini pebisnis, sholatnya bolong-bolong. Mana keislamannya? Syarat Islamnya bagaimana? Dia punya kemampuan. Harusnya sudah pergi haji 10 tahun yang lalu. Tidak pernah juga dia pergi haji. Iya.
Datang bulan Ramadan, wah kalau saya bisnis ini di toko terus menjaga saya kelaparan. Akhirnya dia berbuka. Ketika dia berbisnis, urusan keuntungan, oh luar biasa. Sangat detail sekali dia mencatat. Ya. Ada labanya 25 rupiah saja, tidak tahu kemana dia akan lacak 25 rupiah ini. Tapi masuk di hitungan zakat. Zakatnya bagaimana? Oh itu gampang lah. Ya. Tunggu sampai Allah beri hidayah ke hati. Nah, ini keliru ya. Ini bukan sifat seorang muslim. Jadi diperhatikan syarat keislaman seorang pebisnis itu. Ya. Nah, ini pebisnis yang memiliki 4 syarat ya. Jadi kalau dia memiliki 4 syarat ini luar biasa. Ini semuanya mengandung apa? Mengandung nilai-nilai ketaatan. Iya, mengandung nilai-nilai ketaatan. Nah, apa pahalanya? Pada hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Luar biasa. Ingin dapat keutamaan yang luar biasa, ya harus berupaya luar biasa juga. Bukan hanya sekedar berharap dan berangan-angan. Segala sesuatu itu harus ditempuh sesuai dengan jalannya. Harus sesuai dengan jalannya. Kalau mau naik perahu, perahu itu kita naik di atas laut, di atas air. Jangan naik perahu di Jalan Jenderal Sudirman. Ya, biar dijoki bagaimana, tidak mau jalan perahunya. Itu bukan jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menghendaki keselamatan tapi tidak menempuh jalannya. Perahu itu tidak pernah berjalan di daratan. Segala sesuatu harus ditempuh jalannya. Sama seorang pebisnis pedagang. Lihat ini ketentuan syarat-syarat dan kriteria. Baik, tadi saya sebutkan hadits lain. Ada 2 sifat lain. Jadi Nabi berkata, "Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa shadaq." Sesungguhnya para pedagang. Perhatikan ini, para pedagang yang disinggung. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir, orang-orang yang bergelimang dosa. Ini sudut lain ya di dalam hadits Nabi, memberi peringatan-peringatan. Iya. Hidup itu harus seimbang, kadang diberi keutamaan, kadang diberi apa? Peringatan. Nanti kalau diberi keutamaan terus dia lupa daratan. Iya. Kalau tidak diberi peringatan dia sewenang-wenang. Maka harus ada pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Pemberi peringatan. Nabi di sini mengingatkan seorang pedagang, para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat orang-orang fajir. Kecuali 3 yang diperkecuali. 3 sifat. Yang pertama, manittaqallaha, siapa yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabarra, dan dia berbuat baik. Dan yang ketiga, wasadaq, dan dia berlaku jujur. Yang ketiga ini sudah kita bahas tadi. Berarti ini sisa 2 sifat. Bertakwa kepada Allah. Ini seorang pebisnis ini, dia selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dalam barang dagangannya. Jangan dia menjual barang-barang yang diharamkan. Ada sebagian pebisnis tidak peduli. Ya, barang yang dia jual ini halal atau tidak. Yang penting untung atau tidak. Itu yang dia ukur. Halal atau tidak itu biar urusan belakangan. Ya. Ini keliru ya. Dia tidak tanya dulu ini jenis bisnisnya boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Ini kadang subhanallah sebagian bentuk bisnis itu disangka bisnis ini bagus. Kalau ditanya kepada orang yang berilmu, ahli agama, dia akan katakan ini bisnis haram dalam hukum syariat kita. Tidak diperbolehkan. Iya. Makanya harus diketahui hukum-hukum. Iya. Itu bentuk dari ketakwaan kepada Allah. Dari bentuk ketakwaan di dalam bisnis, kalau misalnya dia mengambil barang orang, maka dia bertakwa kepada Allah terhadap barang itu. Dia jaga dengan baik. Ada harta manusia lebih, misalnya harganya 10.000, ternyata orang ini bayar 100.000. Dia salah lihat duit.
Dipikirnya uang merah sama-sama merah. Yang satunya ya merahnya terlalu terang. Dia pikir itu uang 10.000, ternyata uang 100.000 dia kasih. Pedagangnya ya dianggap sudah lihat merah, dipikir 10.000, dia masukkan ke kantongnya. Begitu si pembeli pergi, baru dia lihat kantongnya, loh kenapa 100.000? Nah, berarti orang ini bayar berapa? 100.000 lebih 90.000. Dari ketakwaan kepada Allah dia balikkan uang itu. Dia kembalikan uang tersebut. Harus dia bertakwa kepada Allah. Iya. Azza wa Jalla. Dari ketakwaan dia jangan membahayakan orang lain. Kadang pebisnis seperti itu. Wah, yang penting saya untung, dagang. Ya. Dia buat trik-trik bisnis tapi dia rugikan orang lain. Saudara-saudara saya bisa gulung tikar. Tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Tidak boleh seperti itu. Itu ada kaidah umumnya. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Ini selalu ada yang bertanya di kalangan para pedagang, Ustadz, kita kalau untung berapa persen boleh untung? Misalnya saya punya barang ini saya jual berapa kali lipat? Berapa persen? Itu sering ada yang tanya ya. Dan memang di pembahasan fikih di sebagian madhab seperti madhab Maliki ya, itu menganggap bahwa seorang untung itu paling banyak 3 kali lipat saya. Tapi ini pendapat agak lemah. Yang benarnya keuntungan itu tidak ada batasannya. Dia mau untung 100%, 200%, 500%, 1000% itu nggak ada masalah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, itu adalah hal yang dikenal di tengah manusia, biasa di tengah manusia. Syarat yang kedua, itu tidak membahayakan manusia, tidak membahayakan orang. Jadi sepanjang 2 syarat ini terpenuhi, nggak apa-apa. Dia untung berapa persen nggak ada masalah. Yang penting itu dikenal. Ada sebagian bentuk bisnis, ya, itu barangnya saya tanya sebagian pebisnis, ya, barang tertentu. Ya saya pikir semuanya tahu ya, cuman saya di sini bukan posisi melatih bisnis, saya memberi penjelasan agama. Jadi saya tidak sebut apa nama barang. Jadi barang ini modalnya itu dari yang dijual. Misalnya harga barang ini 1.500.000. Modalnya itu paling cuma 150.000. Itu biasa di bisnis itu 150.000. Mereka malah kalau jual 300.000 tidak laku barangnya. Orang tidak percaya, masa barang ini harganya 300.000 padahal ini asli. Jelas ya? Nanti kalau dijual 1.500.000 baru orang percaya bahwa ini betul barang asli. Nah, itu ada jenis barang seperti itu. Jelas ya? Ini banyak yang tertarik kayak ini cari barang seperti ini. Baik. Ada sebagian barang lagi, dia memang di masyarakat umum harganya memang datar seperti itu saja. Jadi kalau dia datang menaikkan lebih daripada itu, misalnya harga pasar 500.000, lalu dia jual 1.500.000, saya pergi beli ke toko ini, ya, kelihatannya bagus, terpercaya, saya beli. Harganya berapa Pak? 1.500.000. Wah saya beli, tertarik barangnya. Jalan-jalan suatu hari ke toko yang lain, harganya 500.000. Toko yang lain harganya 500.000 juga. Berarti ini menjual bagaimana? Terlalu tinggi. Nah, ini ghaban namanya. Kalau ada yang kayak gini, itu boleh dikembalikan. Kalau dihukum apa? Dihukum Islam. Tapi ini urusannya ke pengadilan. Karena yang ribut-ribut itu diselesaikan di pengadilan, bukan dia datang ke pemilik toko lalu mengamuk di sana. Nah, itu salah ya. Tapi itu dilaporkan di polisi kalau kita di Indonesia ya, atau dilaporkan ke pengadilan supaya dipanggil pemilik toko itu, diselidiki. Nah, itu kalau dihukum Islam seperti itu. Kalau diselidiki ternyata benar bahwa umumnya rata-ratanya 500.000, maka orang ini wajib mengembalikan 1 juta. Nah, itu keadilan dalam Islam dijaga. Dalam hukum bisnis. Karena itu stabil perekonomian dalam Islam itu. Apabila hukum-hukum yang seperti ini dilaksanakan. Ini salah satu bentuk seorang itu bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Dia menjalankan segala yang diperintah
meninggalkan segala yang dilarang. Itu takwa. Dia menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Ini dua sudut ya. Kalau orang itu bertakwa, segala yang diperintah dia jalankan, segala yang dilarang dia tinggalkan. Ya. Nah, itu namanya takwa. Baik, ini akan saya rinci lagi nanti dari sifat-sifat pebisnis bagaimana. Baik, kemudian sifat yang keenam berikutnya wabarra, dan dia berbuat baik. Nah, pebisnis itu dari akhlak dia di dalam berbisnis dia mencari albir, perbuatan baik. Iya. Itu kelihatan kalau dia berdagang bagus ini orang. Sedang saya lihatnya. Ini enak itu pebisnis seperti itu. Orang jadi percaya kepadanya. Orang jadi percaya kepadanya. Ini kadang sebagian pebisnis tidak memiliki teori jangka panjang. Dia hanya pikir datang orang membeli, oh ini saya jual dengan harga mahal, atau dia buat ini, selesai. Dia pikir orang-orang ini tidak punya lisan berbicara. Mungkin saya datang ke toko sana beli, oh ternyata ini tidak bagus ini tokonya, begini. Ininya bercerita lagi kawannya, ini bercerita ke sana. Akhirnya tidak ada yang mau datang ke toko itu. Jelas ya? Tapi kalau dia dikenal dengan kebaikan, ya, datang orang membeli, nikmat dia dengannya, datang lagi yang lain, akhirnya menjadi buah bibir di tengah manusia, akan datang. Ya. Apalagi kalau albir itu husnul khuluq, akhlak yang baik, salah satu bentuknya. Ya. Akhlak yang baik. Dan seorang hamba itu kalau dicintai oleh Allah, Allah akan umumkan ke langit. Pertama Jibril dulu diberitahu, saya cinta kepada si fulan, cintai dia. Jibril umumkan ke penduduk langit, Allah cinta kepada si fulan, hendaknya kalian semua mencintainya. Kemudian diletakkan kecintaan untuk hamba ini di penduduk dunia. Di penduduk dunia. Ini sebab-sebab tidak bisa dibeli dengan harta. Dia punya modal sebanyak apapun, yang seperti ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketakwaan, dengan berbuat albir, berbuat baik. Ini jalurnya agama, belajar. Iya, agar supaya bisa dia dapatkan hal-hal yang seperti ini. Baik, ini sudah kita dapatkan 6 sifat dari sifat seorang pebisnis. Berikutnya, ini waktunya membatasi ya. Saya akan bacakan beberapa hadits lain bagaimana sifat seorang muslim itu dalam berdagang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba. Dia ini pemurah, dermawan. Ketika dia membeli, ketika dia menjual, pemurah dermawan. Ketika dia membeli, pemurah dermawan. Ketika dia menunaikan hutangnya, dia membayar hutangnya. Ini 3 sifat pada 3 jenis kegiatan, dan dijamin oleh Nabi SAW. Allah merahmati seorang hamba, dia dirahmati oleh Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau kita dapat rahmat yang seperti ini saja, seorang masuk di dalam bisnis, dia dirahmati oleh Allah, maka itu kebaikan pasti dia dapatkan. Siapa yang dirahmati ini? 3. Seorang apabila dia membeli, dia pemurah. Ya. Ada kadang seorang membeli, subhanallah, jago dia menawar. Ada sebagian orang seperti itu, masya Allah, hebat sekali menawar. Dia bisa tawar barang itu, ya, sampai ke posisi dia tahu modal si penjual, ya, dan dia bisa tentukan, ya untung penjual begini saja untuk dia. Nah, itu untungnya sudah wajar untuknya. Jelas ya? Ada orang yang punya keahlian seperti itu. Tapi yang dirahmati ini dia pemurah kalau dia membeli. Harganya 10.000. Dia tahu harga dasarnya atau harga umumnya orang jual 7.000. Ya, dia beli 10.000, enggak apa-apa 10.000. Jelas ya? Atau dia beli 9.000. Dia pemurah untuk saudaranya. Dia ngerti bahwa ini orang untung, tapi dia pemurah dalam hal itu. Jelas ya? Ini samhan namanya. Allah merahmati orang yang seperti ini. Ya. Kadang ada sebagian dari saudara-saudara kita hal-hal kecil, ya bisa dia ini.
Misalnya kita lihat di sebagian toko ya, kantor pos misalnya. Nah, kantor pos ini di sekitarnya ada toko-toko kecil, ada gerobak-gerobak, jual perangko, jual amplop, jual sampul segala macam. Perangko ini sudah dijual harga misalnya 2 kali lipat. Padahal kalau dia masuk ke kantor pos, dia beli harganya sesuai dengan yang diperangko, kan begitu. Tapi dia lihat ini orang, tidak apa-apa saya beli dari sini. Ini saya juga bantu orang namanya. Itu kan pemurah namanya. Allah merahmati orang-orang yang seperti itu. Allah merahmati orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana kalau dia membeli, ya, dia menjual seperti itu, dia membeli seperti itu. Kalau dia menjual juga seperti itu, ya, dia menjual seperti itu. Dia bisa untung misalnya sampai 1 juta. Tapi dia lihat ini umumnya manusia barang ini dia perlukan, ya. Terus saya juga perlu, ya mungkin kita untung 500.000 lah, begitu. Nah, ini dia pemurah dalam hal itu. Kadang seorang pebisnis itu jangan melihat kecilnya nominal yang dia dapatkan. Ingat tadi ada namanya keberkahan, ada namanya rahmat Allah. Itu kadang tidak bisa diperhitungkan, itu diprediksi. Yang kecil ini kalau yang beli banyak kan jadi besar. Tapi kalau dia untung nominal besar tapi yang beli sedikit, ya sama saja. Kan begitu. Maka diperhatikan kaidahnya, dia pemurah ketika dia membeli, dia pemurah ketika dia menjual. Dan yang ketiga, dia pemurah ketika dia melunasi hutangnya. Dia berhutang dari saudaranya 1 juta. Begitu dia lunasi, ya ini uangmu 1 juta. Terus ini 500.000 hadiah dari saya. Dia lunasi. Tidak ada syarat sebelumnya. Itu nggak ada masalah. Itu bagus. Itu dipuji. Yang keliru bagaimana? Yang keliru itu kalau misalnya datang si A kepada si B, B pinjam uang 1 juta. Kata si B boleh saja, tapi balikkan 1.500.000. Nah, ini rentenir namanya. Alias pelaku riba kelas kakap. Sebab ini riba jahiliyah. Sudah patok keuntungan di awal. Itu riba masyarakat jahiliyah dahulu. Jelas ya? Dan ini banyak sekali berjalan di tengah manusia. Ada lagi, begini saya, datang si A kepada si B, pinjam uang 1 juta. Si A untuk apa? Dia jualan ikan. Jualan ikan, modal tambah jualan ikan. Ya. Maka si A ini utangnya belum lunas, begitu lewat di rumah si B dikasih hadiah ikan. Dikasih hadiah ikan. Kasih hadiah ikan. Ini hadiah tidak boleh diambil, haram hukumnya diambil. Itu riba namanya. Ya, kenapa? Karena orang ini memberi karena dia berhutang. Kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil keuntungan di belakangnya maka itu dihitung riba. Hitung riba. Maka ini hukum riba ya, banyak orang tidak tahu. Oh dia kan kasih saya cuma-cuma. Dia rela kasih saya tidak mempersyaratkan, saya tidak minta dia yang kasih saya. Iya betul, tapi hukum syariat begitu. Kalau dia belum lunasi hutangnya, tidak boleh terima hadiah dari dia. Kecuali kalau hadiah itu wajar. Ya kita biasa ya, saya tetangga dengan si A. Tiap bulan itu saya kasih hadiah kue, tiap bulan. Waktu saya belum berhutang, setiap bulan saya kasih. Begitu saya berhutang, tetap saya kasih. Maka ini nggak ada masalah, sebab sudah ada kebiasaan sebelumnya. Bukan masalah hutang dia dapat, tapi memang sudah apa? Kebiasaan. Tapi kalau dapat hadiah gara-gara hutang, ini tidak boleh. Dari bentuk yang seperti ini yang terlarang, yang laris juga di masyarakat. Kadang kalau ada yang punya toko, digadaikan. Ini kasih saya uang 100 juta, pegang toko saya. Kamu boleh pakai toko saya sepanjang saya belum bayar. Ini haram hukumnya, ini riba namanya. Yang populer juga dia punya sawah. Ini sawahnya saya gadaikan, kasih saya 100 juta. Sepanjang sawah saya sebelum bayar, silahkan garap sawah saya. Ini juga riba. Ini haram, tak boleh diambil. Jelas ya? Karena ini mengambil manfaat dari hutang namanya. Mengambil manfaat dari hutang. Itu tidak dibolehkan. Yang boleh kapan? Kalau hutangnya sudah selesai, dia hutang 1 juta dia bayar dulu. Ini 1 juta. Begitu dia selesaikan dia tambah 500.000, nggak ada masalah. Itu namanya berbuat baik ketika melunasi. Itu yang diizinkan.
Itu yang diizinkan. Tapi selain daripada itu tidak diperbolehkan. Baik. Jadi ini diantara sifat seorang pebisnis. Dari sifat seorang pebisnis itu harus dia ketahui bahwa bisnisnya, dagangnya tidak boleh melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Ya, kalau ada pebisnis, bisnisnya membuat dia lalai, ini hati-hati. Ini sifat orang yang merugi. Ketika Allah sebutkan orang-orang yang memakmurkan masjid, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Yang memakmurkan masjid itu sekelompok lelaki. Perniagaan dan jual beli tidak membuat mereka lalai dari berzikir, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Tidak dibuat lalai. Ini baru seorang lelaki namanya. Orang yang kuat. Iya. Tidak dilalaikan. Jadi waktu salat itu biasa dia tutup tokonya pergi salat. Iya. Itu biasa seorang pebisnis. Di waktu dia beribadah, dia berikan hak Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hak Allah Subhanahu wa taala padanya. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang pebisnis. Ya. Kemudian waktu membatasi kita, saya ingatkan di sini bahwa seorang pebisnis muslim itu tidak boleh ada pada dirinya sifat-sifat tercela. Pertama, tidak boleh dia dusta. Tidak boleh dia sumpah. Tidak boleh dia sumpah dengan apa? Sumpah yang palsu. Ketika Nabi menyebutkan bahwa para pedagang itu orang-orang fajir, dalam sebuah riwayat dikatakan, kenapa mereka fajir ini? Karena mereka menjual lalu mereka berdusta. Mereka bersumpah dan mereka berdosa di sini. Ada orang yang subhanallah untuk memastikan bahwa barangnya, demi Allah modal saya 10.000, bersumpah lagi demi Allah modal saya 10.000. Padahal modalnya cuma 5.000. Ya, dia bersumpah supaya laris dagangannya. Nah, ini sumpah itu betul bisa melariskan dagangan, tapi sumpah yang seperti ini bisa menghilangkan keberkahan. Menghilangkan keberkahan. Maka ini dari hal yang dilarang oleh seorang pebisnis. Kemudian yang kedua, seorang pebisnis tidak boleh menipu. Suatu hari Nabi SAW pernah ke pasar. Beliau lihat makanan. Begitu beliau letakkan tangannya, ternyata ada basa-basa di bawah. Ya. Maka beliau tanya kepada pemilik makanan ini yang menjual, wahai pemilik makanan, ada apa dengan makanan kamu ini yang kamu jual? Katanya, ya Rasulullah, dia kena hujan tadi malam. Kata Nabi SAW, kenapa kamu jadikan basahannya di dalam? Harusnya kamu tampakkan di luar supaya kelihatan sama orang. Kata Nabi, man ghasyya falaysa minni. Siapa yang menipu, maka dia bukan dari kami umat Islam. Karena itu seorang pebisnis muslim tidak ada tipu-tipuan di dalam berdagang. Seperti adanya. Bagus dia bilang bagus, jelek dia bilang jelek, asli dia bilang asli. KW1 dia bilang KW1, KW2 dia bilang. Ya. Ini produk asli dari Jepang, silahkan dia bilang. Ini produk tidak asli, dia mereknya merek Spanyol, separuh nyolong. Dia terangkan hal-hal yang tidak benar, dia perjelas. Jelas ya? Itu seorang pebisnis, tidak boleh ada penipuan. Kemudian berikutnya seorang pebisnis itu tidak boleh ada bersikap curang. Tatfif namanya. Yang dicela di dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffif. Bagaimana celakanya? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, dan seterusnya.
Celakalah orang-orang mutaffif. Kenapa itu? Kalau dia minta ditakar, ditimbang untuknya, dia minta supaya dilengkapi. Begitu dia timbang, dia beli beras. Saya minta 10 kilo. Wah, itu betul-betul dia timbangannya dia periksa dulu baik-baik. Ini benar timbangan atau tidak. Begitu sampai 10 kilo dia betul-betul dia lihat. Minta dia disempurnakan. Tapi begitu dia yang menjual kepada orang, dia menimbang, dia berlaku curang di situ. Dia berlaku curang. Nah, ini tidak boleh seorang pebisnis. Seorang pedagang, dia perlakukan si pembeli sebagaimana dia senang diperlakukan seperti itu. Jadi ketika ada pembeli, dia anggap pembeli ini itu diri dia. Seakan-akan dia membeli. Kira-kira bagaimana kalau dia pembeli? Dia ingin diperlakukan yang paling bagus, yang paling indahnya, yang paling baiknya. Nah, itu seorang pebisnis seperti itu. Nah, ini semuanya ada sudut-sudut ibadah di dalamnya, lahan-lahan ketaatan. Jangan dipikir seorang itu di pasar tidak boleh atau tidak bisa mendapatkan dari lahan-lahan ketaatan. Banyak pintu-pintu ketaatan. Iya. Datang pembeli saja dia bermuka manis misalnya, tersenyum. Iya. Kemudian menyambutnya silahkan. Nah, itu kan dari akhlak yang mulia namanya. Bagian dari akhlak. Bagian dari akhlak. Akhirnya seperti ini kalau dia niatkan ibadah akan bernilai ibadah untuk dia. Bernilai pahala dan ketaatan. Iya. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada ihtikar. Ihtikar itu diatur, dia rusak harga di pasar. Ini sekarang barangnya supaya barang itu naik, dia beli barang-barang yang ada beredar, terus dia simpan di gudangnya. Ya. Begitu barang sudah habis, dia tumpuk-tumpuk di gudang ini barang. Barang sudah habis, barang menjadi mahal. Nah, baru dia keluarkan barang dia. Itu ihtikar namanya. Dan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seorang itu jual apa yang ada dia jual. Itu dihukum bisnis perekonomian seperti itu. Dan yang seperti ini kalau pemerintah tahu, pemerintah harus bertindak. Sebab ini bisa merusak harga namanya di pasaran. Ini ada hukum-hukumnya ya di sudut perekonomian. Cuma saya tidak berbicara di arah situ. Saya hanya memberikan etika-etika dan adab terkait dengan seorang pebisnis di kesempatan ini. Iya. Maka ini beberapa pembahasan yang perlu saya ingatkan pada kesempatan siang hari ini. Ya, waktu kita sudah lewat 10 menit ya. Tema pembahasannya hanya sejam, tapi sudah lewat 10 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan di siang hari ini ada manfaatnya untuk semuanya. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di sini dari etika, akhlak, dan adab seorang pebisnis itu bisa menjadi bekal-bekal yang baik untuk kita semua. Dan saya tutup di sini dengan menyebutkan satu akhlak yang mulia dari akhlak para pebisnis. Iya. Akhlak yang mulia ini adalah apa? Dia menghiasi dagangannya, bisnisnya itu dengan sedekah. Iya. Karena itu di dalam sebuah hadits Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, inna hadzal bait yahduruhu allahu fashubuhu bis sadaqah." Wahai sekalian para pedagang, sesungguhnya jual beli ini itu dihadiri oleh kesia-siaan, perkara yang tidak bermanfaat, kadang mengandung dosa. Dihadiri, maka bersihkanlah, hiasilah dagangan kalian dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah. Iya. Maka ini pebisnis seperti itu. Ini bukan terkait dengan zakatnya. Zakat itu kewajiban. Kewajiban wajib dia keluarkan. Dia suka tidak suka, sadar tidak sadar, wajib dia keluarkan. Tapi ini terkait dengan sedekah, perkara tambahan. Perkara tambahan. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun yang hamba-hamba masuk di pagi harinya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Ada 2 malaikat yang turun.
Malaikat pertama dia berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan salafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti untuk infak yang dia berikan. Ini malaikat yang pertama berdoa. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang tidak berinfak yang menahan di hari ini kerugian, kebangkrutan. Ini doa malaikat ya tiap hari. Ya. Karena itulah dari etika seorang pebisnis, dia memberikan ya, dari bisnisnya, barang dagangannya, itu hal-hal yang bisa dengannya dia menjaga. Itu dari perkara yang memeliharanya dan menjaganya. Tapi harus diingat bahwa dia melakukan hal tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan di kesempatan ini bisa menjadi momen kebaikan untuk kita semua. Ini tabligh akbar dirangkaikan dengan kegiatan mendukung dan membantu saudara-saudara kita di Lombok. Iya. Jadi kawan-kawan di sini bukan dalam posisi mereka minta bantuan, tapi dalam posisi orang-orang yang bersyirikat dengan kita semua dalam menyalurkan kebaikan. Ya, sebab mereka juga ya mengerahkan dari tenaga, dari harta untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Lombok. Jadi kita bersama-sama untuk hal tersebut ya kita menyalurkan, dan kita sendiri insyaallah taala akan turun ke Lombok, dan banyak dari kawan-kawan kita yang sudah berada di lapangan di lokasi dengan berbagai kegiatan kebaikan, termasuk buku yang dibagi tadi. Ada buku tulisan saya Renungan Bermakna Saat Musibah Melanda. Ini salah satu dari bantuan-bantuan yang kita harapkan secara maknawi bisa memperkuat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, supaya membesarkan hati mereka dan membuat mereka semakin dekat kepada Allah. Dengan hal itu diharapkan ya, kondisi dan keadaan mereka menjadi lebih baik dan lebih indah lagi. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semua, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang sukses di dalam dunia dan akhiratnya. Sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, semoga kita selalu dipertemukan di waktu yang lain dalam kebaikan dan ketaatan pula. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.